Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslatul Mukarrohah, NIM 1706111100169 dari kelompok 9 Prodi PGSD kelas 7E. Video ini untuk memenuhi tugas video 3 mata kuliah PLP 2. Yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu beberapa strategi, metode, dan media yang dapat diterapkan pada pembelajaran edisi COVID-19. Nah, setelah munculnya wabah COVID-19 ini, di belahan bumi sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Nah, setiap institusi pun dituntut untuk memberikan inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif ini. Sayangnya, tak semua institusi pendidikan rupanya paham betul mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai untuk melakukan pembelajaran selama pandemi. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa menyampaikannya karena terkendala sarana dan prasarana. Pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat COVID-19 ini bertujuan untuk yang pertama, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Lalu yang kedua, untuk melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Lalu, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Lalu, peran guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah, yaitu 1. Membantu peserta didik menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Lalu yang kedua, melibatkan peserta didik untuk terus belajar, meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Lalu yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring, maupun kombinasinya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Metode-metode yang dapat diterapkan pada pembelajaran edisi COVID-19 seperti ini yaitu metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Seperti ditunjukkan oleh MC Leys tahun 1976, melalui ceramah dapat dicapai pembelajaran tujuan. Dengan metode ceramah, guru dapat mendorong timbulnya inspirasi bagi pendengarnya. Lalu, yang kedua, metode ceramah plus. Metode pembelajaran ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Ada 3 macam metode ceramah plus, diantaranya metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Lalu yang kedua, metode ceramah plus diskusi dan tugas. Lalu yang ketiga, metode ceramah plus demonstrasi dan pelatihan. Lalu ada metode resitasi. Metode pembelajaran resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimatnya sendiri. Nah, kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar sendiri akan dapat diingat lebih lama. Lalu, yang kedua, peserta didik memiliki peluang untuk meningkatkan keberanian inisiatif, bertanggung jawab, dan mandiri. Namun, metode resitasi ini memiliki kelemahan. Yang pertama, kadangkala peserta didik melakukan penipuan, yakni peserta didik hanya meniru hasil pekerjaan orang lain tanpa mau bersusah payah mengerjakan sendiri. Lalu yang kedua, kadangkala tugas dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan. Lalu, sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individu. Lalu terdapat metode eksperimental. Metode pembelajaran eksperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan
dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri dan melakukan sendiri dengan mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya. Lalu, ada metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini adalah suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik, dan peserta didik tersebut melihat proses tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu, misalnya membuat tas dari barang bekas. Lalu, metode latihan keterampilan ini bertujuan membentuk kebiasaan atau pola yang otomatis pada peserta didik. Lalu terdapat metode Claren metode, yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian-sebagian, misalnya ayat per ayat, kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya, yang tentu saja berkaitan dengan masalahnya. Lalu ada metode global atau GANS method. Metode global yaitu metode mengajar di mana siswa disuruh membaca keseluruhan materi. Kemudian, siswa meresum apa yang dapat mereka serap atau diambil intisari dari materi tersebut. Nah, strategi yang dapat diterapkan untuk pembelajaran edisi COVID-19 seperti ini yaitu pertama, project based learning. Strategi ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, project based learning ini memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk bisa lebih berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Mendikbud, project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Lalu, pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning ataupun hijau. Dengan menjalankan pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Lalu yang kedua, daring. Nah, daring ini untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Kemendikbud mengungkapkan bahwa daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Daring ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Lalu, luring. Luring yang dimaksud pada strategi pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, luring ini sangat pas untuk pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam luring yang satu ini, siswa akan diajarkan secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Strategi pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Nah, luring ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana
prasarana mendukung untuk sistem daring. Lalu ada home visit. Seperti strategi yang lainnya, home visit merupakan salah satu opsi pada strategi pembelajaran saat pandemi seperti ini. Strategi ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Nah, strategi ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Full Day Darul Quran Dr. Mahfud Fauzi MPD, yang mana sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Lalu yang kelima yaitu integrate kurikulum. Strategi pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Profesor Zainuddin Maliki, yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran yang terkait. Integrate kurikulum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena strategi ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrate kurikulum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Lalu ada blended learning. Blended learning menggunakan dua pendekatan. Dalam artian, strategi ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Media yang dapat diterapkan untuk pembelajaran edisi COVID seperti ini, yang pertama PPT Hyperlink. Guru dapat menyiapkan PPT Hyperlink sebelum pembelajaran dimulai. PPT ini dikemas sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian siswa. PPT tersebut dapat berisikan materi, contoh soal, dan lain-lain. Lalu yang kedua, Google Classroom. Guru dapat memanfaatkan Classroom untuk memberikan penugasan dan wadah untuk mengirimkan tugas siswa. Lalu yang ketiga, Meet. Dengan Meet, guru dapat menjelaskan materi dan tugas menggunakan media ini. Siswa juga dapat menanyakan apa saja yang mereka tidak ketahui berkaitan dengan materi yang disampaikan. Dengan contoh materi PJOK, maka guru dapat melihat siswa memperagakan suatu gerakan dengan video yang ditampilkan siswa. Video tersebut tidak memenuhi memori handphone karena tidak perlu mendownload satu persatu video siswa. Lalu Zoom. Aplikasi Zoom ini memiliki kegunaan yang sama seperti Meet. Lalu video pembelajaran dari YouTube. Guru dapat membuat video pembelajaran lalu dikirim ke YouTube. Lalu siswa disuruh membuka link YouTube tersebut yang dikirim guru melalui WhatsApp. Atau bisa juga guru menyuruh siswa melihat video pembelajaran dari channel YouTube lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Lalu yang terakhir, lingkungan sekitar. Contoh penerapan media ini pada mata pelajaran IPA. Siswa dapat memperhatikan lingkungannya, lalu melihat binatang apa saja yang dapat digolongkan karnivora, herbivora, omnivora.